dah diangkat saja karena ini anak raja, anak turunnya rojo nek dedek gitu, diganti spontan menjadi rakyat biasa. Kayak apa jatuhnya perasaan. Tapi kalau kita melihat Fiddin, ya sudah, mau jadi rakyat biasa, gelem ora gelem, mau gue papasan perang, gelem ora gelem, mau ndak mau. Tapi kebijakan ini yang hebat. Kalau saya mungkin, apa itu? Sudah tundukan tulakok, ya tulakok, mau apa lagi? Mau jadikan budak, mau jadikan apa? Tapi saya tinggal. Dan sahabat Umar pun menerima. Bagaimana penuh kebijakan oleh pada waktu itu yang diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba kamu baca di kitab juz awal syarah, bukan syarah, hamisnya. Riwayat Imam Munal di Fathul Bari kalau tidak salah. Riwayat Imam Bukhari itu ada keterangannya juga. Pampasan perang 4 ini, yang satu Aslam, dia di Umar bin Khattab. Itulah diganti namanya kalau tidak salah Ibrahim. Itulah kakek ketujuh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari itu juga Farisi. Adiknya dua perempuan diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Untuk siapa? Untuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Syahrbanu, diganti oleh Imam Ali bin Abi Thalib Maryam. Yang kedua, perempuan dinikahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, putra angkatnya Imam Ali bin Abi Thalib yang dari umur 1 tahun sudah di tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa? Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Jadi Muhammad bin Abi Bakr Siddiq itu kakak adik dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini jarang diterangkan. Apakah Sayyidatina Aisyah itu tidak tahu siapa Imam Ali bin Abi Thalib yang memelihara adiknya? Seolah-olah masalah Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatina Aisyah dibikin runcing, padahal tidak ada apa. Yang sebenarnya sangat saling mendukung, karena Sayyidatina Aisyah tahu bahwa adik saya dibesarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dari perkawinan Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, putri yang ketiga, anaknya Raja Persia, diambil oleh Sayyidina Umar, dinikahkan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Clear masalah. Semua terangkat, dari situlah ahli Persia mendapatkan suatu kebanggaan. Disitulah syiarul Islam mulai berkembang dalam dunia Persia. Itu. Tidak terjadi lagi perperangan pada waktu itu. Selesai, tuntas. Damai luar biasa hanya dari masalah pernikahan itu saja. Dari Syahrbanu yang namanya Maryam telah diganti oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Pernikahannya dengan Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Dari Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, perkawinannya dengan Persia melahirkan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, pernikahannya dengan Persia melahirkan Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Tidak cukup di situ berhenti. Hebatnya. Imam Qasim menikah dengan Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq. Melahirkan putra namanya Farwah. Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Ibunya Farwah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq.
Farwah dinikahkan dengan Al-Imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Dari pernikahan itu Al-Imam Muhammad al-Baqir mempunyai anak dua, yang satu ibu dengan Farwah. Yang pertama Abdullah bin Abi bin Muhammad al-Baqir, yang kedua Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Ibunya Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Sedangkan ya, jadi sudah terjadi perkawinan. Bagaimana hasil itu tadi? Nah, Imam Ja'far Shadiq itulah yang melahirkan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya Syekh Ahmad Al-Badawi, dzurriyyah daripada Imam Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq, Husaini was-Siddiqi. Al-Imam Ahmad Al-Badawi, dzurriyyah Imam Musa Al-Kadhim bin Ja'far Shadiq, wa Husaini was-Siddiqi. Yang ketiga, Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi, Arba'atil Aqtab yang terkenal, baru Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibunya pun dzurriyyah Imam Musa Al-Kadhim, Husaini As-Siddiqi. Hebatnya di sini, rumpun sudah luar biasa. Jadi kalau kita kembalikan pada habaib khususnya yang di Indonesia, min Ja'far Shadiq dan wali 9 tidak terlepas, wahwal Husaini wahwal Hasani wahwa Siddiqi. Dari mana Hasaninya? Karena anaknya Al-Imam, ibunya Al-Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, menikah dengan Sayyidah Fatimah binti Hasan Sibti bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi para sadah yang ada di Indonesia, khususnya di Hadramiyah yang gandeng kan, dengan yang ada di Indonesia, wahwa Hasani wahwa Husaini wahwa Siddiqi wahwa Al-Hashimi Al-Quraisy. Itulah. Jadi nek kowe ana turunane Wali Songo, cocok melu ngonek-ngonek ya Abi Bakar Siddiq, darahmu ku yo ono. Walaupun berapa tetes min asbati Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kita kembalikan ke tarik ke Persia. Bagaimana hebatnya pada waktu pandangan-pandangan keleluasan Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke Persia. Nah, kita tarik ke atas. Apa yang menyebabkan kecemburuan muncul jadi permusuhan, jadi musuh? Kita tidak pernah al-muslimun di zaman Rasulullah mengatakan mereka itu a'da'una, tidak ada terangan itu. Tapi setelah ba'dal bi'tsah wa risalah baru muncul mereka menjadi a'da'. Bukan Rasulullah yang menjadikan mereka a'da'. Rasulullah damai dengan damai. Nah, pada waktu itu dibagi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok itu tidak terlepas muta'assibin, fanatisme, tapi tidak jelas fanatisnya. Kalau di luar Timur Tengah, di luar Biladul Arab khususnya, di Semenanjung Arabia, kulturnya sudah maju. Nah, culture-nya sudah maju apa? Dia sudah bisa mampu mendirikan pemerintahan seperti Yaman. Sudah ada Abroha, tarik ke atas, Putri Belgis, dan lain sebagainya. Terus Syam, sudah ada kerajaan dari Romawi kuno dahulu, dari Turki sudah cabang. Sampai tempat gladiatornya pun di Syam itu bekasnya masih ada. Dan sebagainya, peninggalan-peninggalan itulah. Tapi khusus Baladil Arab, Al-Arabiyun muta'assibin bigobah ilihim. Ini yang pertama kali munculnya kekerasan, munculnya
permusuhan dari sini dulu. Jadi kekafiran mereka adalah mempertahankan khususnya karena ta'assubnya terhadap qabailnya. Ini yang menunjukkan karena apa? Minal hasidin, takut kalau yang dirintis agamanya mereka itu keterak akan hilang karena lahirnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Tapi saya mengatakan dinnya tidak jelas. Pengaruh Nabi Allah Isa alaihissalam hanya sebentar masuk ke Yaman lalu pulang lagi ke Palestina, ke Yerusalem. Sebentar. Apalagi di zaman Nabi Musa. Jauh. Nah, karena akibat fanatis qabail ini tidak bisa membentuk pemerintahan. Setapak lebih maju dibandingkan negara semenanjung Arabia. Begini kan saya ikut paham sih. Dan pengaruh dedengkot qabail terhadap masyarakat kecil itu sangat dominan. Wes, pokok ini bose sugih, meteng-teng ya, punya kedudukan. Apa cari? Apa katanya? Tabiat. Mereka terkungkung oleh itu. Sehingga muncul kefanatikan yang luar biasa.